Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang materi yaitu Project Based Learning atau PJBL. Adapun kelompok kami yaitu yang pertama dengan saya sendiri yaitu Aisyah Blajaki dengan NIM 2213011036 dan rekan saya Dengan saya, yaitu Kaira Nananta dengan NIM 23104103. rekan saya. Perkenalkan, saya Komang Arda dengan NIM 2213011033. Baik, adapun topik pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu definisi model Project Based Learning atau PJBL, yang kedua teori yang mendasari model Project Based Learning, yang ketiga karakteristik model Project Based Learning, yang keempat hambatan model Project Based Learning, yang kelima kelebihan dan kekurangan model PJBL, yang keenam langkah-langkah model PJBL dalam pembelajaran di kelas, dan yang terakhir yaitu prinsip model PJBL. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi PJBL. Nah, menurut Departemen Pendidikan, PJBL adalah strategi pembelajaran yang mengharuskan siswa membangun pengetahuan kontennya sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk presentasi. Nah, definisi lain juga, PJBL yaitu sebagai metode pengajaran sistematis yang melibatkan siswa dalam perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui proses pendidikan yang diperluas yang dibangun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kompleks, otentik, atau kehidupan nyata, serta produk dan tugas yang dirancang dengan cermat. Nah, pembelajaran proyek merupakan suatu bentuk pembelajaran di mana siswa diberikan materi pembelajaran yang berbeda-beda, kemudian diberikan tugas kepada siswa agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Khususnya dalam pembelajaran ini, proyek digunakan sebagai sarana komunikasi. Penggunaan konsep proyek ini dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu upaya yang memungkinkan siswa untuk lebih mengeksplorasi seluruh kemampuannya dalam kegiatan pembelajaran. Melalui proyek, siswa diharapkan lebih kreatif, mengidentifikasi masalah, mencari alternatif pemecahan masalah yang ada, dan mampu menemukan solusi atas masalah yang muncul selama mengerjakan suatu proyek. Selanjutnya yaitu teori yang mendasari model PJBL. Yang pertama yaitu adanya dukungan PJBL secara teoritis. Nah, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning juga didukung oleh teori belajar konstruktivistik bersandar pada ide bahwa peserta didik membangun pengetahuan sendiri di dalam konteks pengalamannya sendiri. Yang kedua, PJBL secara empiris, yaitu di mana penerapan PJBL ini telah menunjukkan bahwa model tersebut sanggup membuat peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan paham konstruktivisme. Selanjutnya yaitu karakteristik model PJBL. Dalam Dinas Taman, Gora dan Sunarto pada tahun 2010 mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, mengembangkan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, keterkaitan dengan dunia nyata. Yang ketiga, proses yang menekankan tanggung jawab siswa. Dan yang terakhir yaitu penilaian, di mana penilaian ini berisi tentang evaluasi berlangsung selama proses pembelajaran dan hasil proyek yang dilakukan siswa. Sedangkan dalam Sandi pada tahun 2014 menjelaskan bahwa ada 7 karakteristik, yaitu yang pertama, mengarahkan siswa untuk mengeksplorasi ide dan pertanyaan penting. Yang kedua, yaitu merupakan proses inquiry. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang keempat, berpusat pada siswa, membuat produk dan melakukan presentasi secara mandiri. Yang kelima, menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan mencari informasi untuk melakukan penelitian, menarik kesimpulan, dan menghasilkan produk. Dan yang terakhir yaitu mengacu pada permasalahan dan isu yang nyata dan aktual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hambatan model project based learning. Yang pertama yaitu kekurangan sumber daya. Yang dimaksud dengan kekurangan sumber daya atau keterbatasan sumber daya di sini, maksudnya itu seperti anggaran, karena pastinya pembelajaran berbasis proyek itu memerlukan anggaran yang lebih besar. Dan yang kedua yaitu kekurangan sumber daya berupa teknologi, karena tidak semua sekolah memiliki teknologi yang sama, yang sudah sama-sama maju dan sudah rata di semua sekolah seperti itu. Dan yang kedua yaitu hambatannya penilaian dan pengukuran hasil pembelajaran. Di sini menilai prestasi pembelajaran siswa dalam konteks pembelajaran berbasis proyek itu pasti memerlukan
proses yang lebih rumit tentunya, karena yang dinilai tidak hanya kognitifnya, tapi juga afektifnya dan psikomotoriknya. Jadi perlu penilaian yang lebih rinci atau lebih rumit lagi. Sehingga juga guru sedikit terhambat di bagian penilaian dan pengukuran hasil pembelajaran siswa. Dan yang ketiga ada persiapan guru. Maksudnya di sini untuk melaksanakan project based learning, guru juga perlu diberikan penekanan atau pembelajaran sendiri, pelatihan sendiri untuk melaksanakan full project based learning di sekolah mereka. Dan pastinya tidak bisa merata untuk guru. Dan yang keempat yaitu perubahan dalam peran guru. Maksudnya hambatan perubahan dalam peran guru ini karena awalnya peran guru yang sebagai pemberi informasi, otomatis dalam pembelajaran berbasis proyek, peran guru itu menjadi pemberi fasilitator atau hanya memberi fasilitas. Nah, sedangkan siswa zaman sekarang itu tidak semua langsung bisa paham kalau hanya difasilitasi. Diberikan materi saja, siswa masih belum tentu bisa memahami, apalagi hanya diberi atau difasilitasi saja. Dan yang kelima, itu pembatasan waktu. Karena maksudnya pembatasan waktu ini sebagai hambatan, karena proyek itu memerlukan waktu yang lebih lama. Dan setiap kurikulum atau setiap pembelajaran itu pasti ada waktunya. Soal ini harus disampaikan di semester berapa, ini harus diselesaikan di semester berapa. Sudah ditentukan waktunya, sedangkan proyek itu pasti memerlukan waktu yang lebih lama. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya, untuk materi selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan model project based learning. Yang pertama, yaitu kelebihan model project based learning. Increase motivation maksudnya, yaitu meningkatkan kelebihannya project based learning ini meningkatkan motivasi siswa. Dan yang kedua ada increase problem solving ability, maksudnya meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada improve library research skill, jadi meningkatkan atau meningkatkan keterampilan siswa untuk mencari informasi, seperti itu. Yang keempat ada increase collaboration, maksudnya yaitu meningkatkan kecakapan siswa untuk lebih kolaboratif. Seperti yang kelima ada increase research management skill, yaitu meningkatkan keterampilan siswa untuk mengelola sumber. Untuk selanjutnya, nah yang selanjutnya itu kekurangan model project based learning. Ini hampir sama seperti hambatannya tadi. Jadi kekurangan model project based learning ini yang pertama penyelesaian masalah memakan banyak waktu. Tadi kan sudah masuk ke dalam hambatan karena proyek ini pasti memakan banyak waktu, sedangkan kurikulum itu punya batas waktu, harus disampaikan di semester berapa, harus selesai dalam berapa bulan atau dalam berapa penyampaian materi. Dan yang kedua ada pembiayaan untuk keperluan yang cukup banyak. Nah ini juga sudah disampaikan tadi di hambatan, di salah satu hambatan yaitu kekurangan sumber daya, yaitu anggaran yang diperlukan dalam proyek ini pasti lebih banyak daripada model pembelajaran yang lain. Dan yang ketiga ada pembelajaran akan sering keluar dari topik utama. Jadi maksudnya topik utama atau materi yang disampaikan pasti juga menyangkut banyak materi lagi, seperti itu. Untuk menjelaskan rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu terdapat langkah-langkah model project based learning atau PJBL. Langkah-langkah dalam PJBL sebagaimana dikembangkan oleh The George Lucas Educational Foundation menurut Nur Rahman pada tahun 2007 terdiri dari yang pertama ada start with the essential question atau mulailah dengan pertanyaan yang esensial. Nah, pertanyaan esensial ini pertanyaan yang dapat memberi penugasan pada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik A sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi yang mendalam. Lalu yang kedua, design outline for the project atau desainlah rencana untuk sebuah proyeknya. Nah, perencanaan ini akan dilakukan secara kolaboratif antara si pengajar dengan peserta didik. Nah, dengan demikian peserta didik akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Yang ketiga ada create a schedule atau membuat jadwal. Pengajar dan pendidik akan membuat jadwal secara kolaboratif yang dimana yang pertama itu kita bisa membuat timeline untuk menyelesaikan proyeknya. Yang kedua ada membuat deadline untuk penyelesaian proyeknya. Yang ketiga membuat peserta didik agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek itu. Yang kelima meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu cara yang dipakainya. Lalu yang keempat ada monitor the student and the progress of the project atau awasi murid-murid kita dalam progres membuat proyeknya. Di sini pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik pada setiap prosesnya. Dengan kata lain, pengajar berperan menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. Yang kelima yaitu akses the outcome atau akses hasil dari proyeknya. Penilaian ini dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, dan terakhir membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran untuk berikutnya. Yang keenam ada evaluate the experience. Pada akhir proses pembelajaran, pengajaran peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Lalu untuk materi selanjutnya,
terdapat prinsip-prinsip model PJBL. Terdapat 6 prinsip model project based learning. Yang pertama itu ada berawal dari sebuah masalah atau pertanyaan. Pembelajaran berbasis proyek lalu bersumber dari sebuah masalah atau pertanyaan. Permasalahan ini akan dipecahkan dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan level siswa. Jangan sampai memberikan tantangan untuk siswa kelas 6 SD pada siswa kelas 2 SD. Yang kedua ada otentik dan relevan. Proyek yang dilakukan siswa harus mencakup pertanyaan dalam dunia nyata atau relevan dengan pengalaman si siswa. Dengan demikian, siswa dapat menghubungkan antara pengetahuan yang didapatkannya saat pembelajaran dengan manfaat atau kegunaannya di dunia nyata. Yang ketiga, ada kebebasan atau kemerdekaan untuk memilih. Metode pembelajaran berbasis proyek ini hendaknya memberikan kebebasan siswa untuk menentukan strategi apa yang diambil untuk memecahkan masalah, produk apa yang dihasilkan, dan juga bagaimana cara menghasilkan produk tersebut. Yang keempat, ada self-reflection. Dalam PJBL, siswa diharapkan mampu merefleksikan semua pengalaman yang didapat selama mengerjakan proyeknya. Kemudian siswa menyimpulkan pelajaran berharga apa sih yang didapat selama proses PJBL tersebut. Yang kelima ada feedback. Metode project based learning juga mengajarkan pada siswa untuk mendapat masukan-masukan dari proyek yang dilakukan. Dengan demikian mereka tidak hanya belajar dari guru, tetapi bisa belajar dari teman sendiri. Yang terakhir ada presentasi. Di akhir proses pembelajaran berbasis proyek, siswa harus mempresentasikan penemuan atau produk yang dihasilkannya di hadapan teman-teman. Selain berdiskusi tentang proyeknya, diharapkan semua siswa mampu menarik kesimpulan dari apa yang telah dipelajari dan apa yang telah dipraktikkan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami tutup dengan pesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.